Nah, jadi clear ya, siapapun yang ingin menang, mau bertiga-tiganya menang dalam tim, ya kan? Idealnya kan tiga-tiganya ingin menang ya. 3 indikator ini benar-benar harus diperhatikan. Kemudian, kita lihat, siapa yang bisa ikut untuk yang Living Captivate ini? Semua leader PTS Silver sampai Diamond pada Februari yang memiliki reputasi baik dengan yang Living. Artinya akunnya lagi nggak disuspend, tidak melakukan pelanggaran, kemudian semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu yang dimaknai dengan memiliki reputasi baik dengan yang Living. Gimana cara untuk ikut serta? Yang pasti, sekali lagi, bentuk grup isinya 3 orang, dan ketiganya harus ikut serta dalam challenge ini, ya kan? Menang sama-sama tentu lebih baik dibandingkan menang sendirian. Kemudian, kapan insentif ini berlangsung? Dari 17 Maret yang lalu sampai besok pendaftaran sudah dibuka. Oke? Sampai besok pendaftaran masih dibuka. Nah, periode programnya sendiri berlangsung dari April sampai Juli dengan catatan NQL yang mencapai kenaikan peringkatnya di Juli masih membutuhkan waktu sampai Agustus untuk mempertahankan peringkatnya, ya, peringkat downline to uprank. Nah, itu ditunggu sampai Agustus 2023. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke penjelasannya. Dan bagaimana cara memenangkan insentif ini? Sekali lagi, sebagai peserta, kita harus melengkapi 3 mekanisme persyaratan. Yang satu, pertumbuhan bisnis. Yang kedua, produktivitas pribadi. Yang ketiga, manajemen tim. Nah, ini beberapa istilah-istilah. Kita yakin dan percaya yang sudah tahu banyak, yang lupa mungkin ada, tapi ada teman-teman Silver baru yang perlu kita akrabkan dengan istilah ini. Jadi nanti kita akan sering menyebutkan istilah total baseline OGV, disingkatnya baseline OGV, gitu ya. Baseline OGV ini adalah total OGV dasar, ya, yang dijumlahkan selama bulan baseline. Kapan bulan baseline-nya? November, Desember, Januari, Februari. Oke, siapa yang akan terkait dengan persyaratan total baseline OGV? Saya yang ikut serta dan nanti NQL saya. Ya, jadi baseline OGV ini pasti terkait dengan saya yang ikut serta dan non-qualifying leg saya. Karena non-qualifying leg saya juga harus growth selain OGV pribadi saya. Kemudian, total baseline OGV ini benar-benar wajib kita pahamin, ya kan? Karena akan menjadi dasar perhitungan qualifying OGV. Ada lagi istilah qualifying OGV. Ada istilah baseline OGV, ada istilah qualifying OGV. Jadi qualifying OGV ini apa? Langsung kita buka aja. Jumlah OGV total selama bulan kualifikasi. Kalau tadi bulan baseline November, Desember, Januari, Februari, semua total OGV-nya dijumlahkan, maka bulan kualifikasi total OGV selama April, Mei, Juni, Juli. Untuk dilihat apakah growth-nya sesuai dengan yang ditentukan dibandingkan dengan total baseline OGV. Nah, kemudian berapa besar pertumbuhan qualifying OGV ini tergantung kakak-kakak ikut sertanya dengan rank apa yang sudah dicapai di Februari yang lalu. Oke, kemudian peringkat keikutsertaan saya seperti harga emas ya, up and down peringkatnya, maka ikut peringkat yang manakah saya? Silahkan dicek Februari, PTS ranknya kakak-kakak sebagai apa? Oke, kemudian non-qualifying leg. Nah, non-qualifying leg ini dasar pemilihannya sesuai dengan situasi kaki-kaki organisasi pada Februari 2023. Artinya, kaki qualifying leg di Februari nggak bisa dipilih menjadi NQL. Ya, walaupun nanti di Maret dia adalah qualifying leg kita, tapi di Februari dia adalah NQL kita, itu bisa kita pilih untuk dijadikan NQL yang akan di growing up. Nah, NQL ini harus dari market Indonesia. Kita tahu membership yang Living itu
worldwide, tapi untuk NKL harus dari market Indonesia. Catatan pentingnya tidak dapat dirubah setelah didaftarkan. Nah, ada pendaftaran untuk ikut serta berakhir besok, ya, sampai jam 23.59. Kemudian ada pendaftaran non-qualifying leg. Ini akan dilakukan melalui portal, jadi kakak-kakak semua nanti setelah mendaftar akan mendapat informasi tentang portal yang Living Captivate. Di situ nanti akan muncul informasi baseline OGV-nya berapa, targetnya berapa, ikut serta sebagai rank apa, NKL-nya, siapa yang bisa dipilih. Oke, nah melalui portal ini kita pilih klik, selamat-lambatnya 15 April jam 23.59. Link portalnya akan diumumkan setelah mendaftar ya Ibu ya, harap bersabar. Nah, karena belum yang sudah daftar, pendaftarannya belum tutup, kita tunggu ya informasi selanjutnya melalui email bisnis info. Thank you, Kakak Hero Oils. Kemudian downline to Uprank. Downline to Uprank ini harus dari market Indonesia. Oke, mungkin kita punya beberapa kandidat NKL. Yang pasti, downline to uprank ini, nanti kita harus memilih downline to uprank dari tim NKL yang telah dipilih. Ya kan? Jadi nanti melalui portal, selain mendaftarkan NKL, kita juga input ID downline to uprank yang akan kita bantu untuk uprank. Oke, nah ketentuan untuk downline to uprank ini tidak pernah paid as eksekutif atau silver atau benar-benar baru, ya benar-benar baru uprank eksekutif atau silver, atau mungkin sebelumnya pernah eksekutif sampai silver kecuali 6 bulan ke belakang. Jadi kalau mau pilih downline to uprank yang pernah capai eksekutif atau silver, itu yang terdekat adalah dia pernah capai silvernya atau eksekutifnya di Agustus 2022 atau lebih lama. Oke, jadi misalnya aku mau pilih downline to uprankku, dia pernah eksekutif di Januari, bisa nggak kita pilih sebagai downline to uprank? Terakhir dia silver di Desember 2022. Bisa nggak kita pilih sebagai downline to uprank? Nggak bisa. Kenapa? Karena kurang dari 6 bulan sebelum peluncuran yang Living Captivate. Thank you Kakak Ajeng. Ya, kita lanjut. Jadi ini program timeline-nya. Ini program timeline 17 Maret kemarin diluncurkan di sesi EPEC Convention, sekaligus link pendaftaran dibuka hingga besok. Kemudian hari ini kita training tentang syarat dan ketentuan cara memenangkan challenge. Kemudian pertengahan April nanti adalah timeline untuk mendaftarkan NKL dan downline to uprank. Nanti di portal ya kita akan sediakan setiap bulan training yang akan dibawakan oleh para Diamond and Up dari berbagai negara, satu training setiap bulannya, dan ini bentuknya watch party application, jadi bagi yang nggak bisa hadir bersamaan seperti saat sekarang ini, bisa diakses kapanpun melalui portal. Oke, kemudian akhir Juli ini adalah final call, ya kan, sesuai dengan bulan berakhirnya challenge. Kemudian dia Agustus untuk downline to uprank, bulan terakhir mempertahankan, dan Oktober info final pengumuman pemenang. Untuk downline to uprank ini misalnya nggak pernah eksekutif lagi sampai Februari, tapi ternyata Maret ini dia eksekutif, itu nggak bisa karena kurang dari 6 bulan ya, Kakak Uci. Thank you pertanyaannya. Nah, mari kita lanjut. Modul-modulnya apa saja? Kira-kira seperti ini ya. Mulai dari action plan, enhancing performance, delegate to maximize, clarity and decision making. Jadi ini semua pasti akan sangat-sangat berguna untuk diaplikasikan
untuk diri pribadi maupun kepada timnya kakak-kakak semua. Nah, ini mumpung bahas NRA ya. Kalau April dia NRA exec, Juni, Juli senior star, Agustus exec lagi, masuk hitungan nggak Bu? Kita bahas nanti ya, kakak Vera. Lanjut. Jadi metode penyampaian trainingnya nanti bentuknya pre-recorded melalui portal YLC. Kemudian ini menaklukkan perbedaan zona waktu, ya kan agak sulit mengumpulkan dari berbagai negara, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina, negara-negara yang mengikut sertakan yang living captivate di dalam challenge-challenge di negara masing-masing. Dan kemudian juga memberikan peluang bersama-sama kakak-kakak semua bersama-sama tim sales untuk meng-highlight poin-poin penting dari materi-materi training ini untuk kemudian diedukasikan kembali kepada tim. Oke, sekali lagi perhitungan baseline OGV itu akan dihitung berdasarkan pencapaian OGV yang terjadi di November, Desember, Januari, dan Februari. Hula, itulah baseline OGV-nya kakak-kakak semua. Kemudian, sekali lagi, yang living captivate hanya untuk silver sampai diamond. Ya, hanya bisa untuk silver sampai diamond. Untuk eksekutif ada nggak? Nanti kita lihat di akhir sesi hari ini. Nah, kalau kita lihat mekanisme insentif untuk peringkat silver, gold, platinum, diamond, ya, itu tentunya berbeda-beda untuk persentase pertumbuhan OGV-nya. Nah, kita lihat untuk yang silver dulu. Silver diharapkan terjadi pertumbuhan OGV 50% terhadap total baseline OGV. Minimal baseline OGV sepanjang November sampai Februari itu adalah 40.000. Bagaimana jika setelah dihitung November sampai Februari baseline OGV-nya kurang dari 40.000? Maka ketentuan untuk pertumbuhan OGV-nya tetap di angka 40.000. Let's say 37.000. Maka untuk dia bisa memenangkan challenge ini, dihitungnya pertumbuhan OGV-nya 50% kali 40.000. Oke, kemudian total 8 enrollment pribadi selama bulan kualifikasi, ini boleh di-enroll tidak hanya di market Indonesia, tapi boleh juga di market APEC lainnya. Nah, yang menyelenggarakan yang living captivate ini kan ada 4 negara ya, Malaysia, Singapura, Indonesia, sama Filipina. Di luar itu, jika teman-teman mau mengenroll di negara APEC di luar yang 4 itu juga boleh. Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, Australia misalnya, ya kan? Itu tetap terhitung untuk persyaratan total enrollment pribadi sejumlah 8 enrollment ini. Kemudian memiliki PV pribadi ya, minimal 100 PV, tentulah ya kan, mau maintain rank, kalau nggak punya PV bagaimana caranya? Nah, kemudian kembangkan non-qualifying leg. Non-qualifying leg sekali lagi harus dipilih yang dari market ILID. Ketika kita tahu berapa OGV baseline dari NQL kita, maka NQL ini harus growth 2000 OGV terhadap OGV baseline-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu eksekutif up rank, new rank dari tim NQL yang sama. Kemudian, jika dia capai eksekutifnya di April, tadi ada pertanyaan dari Kakak Vera, maka dia harus pertahankan minimal 1 bulan sesudah April, yaitu Mei, setelah capai. Jadi, kalau capai new rank-nya sebagai eksekutif di April, dia harus pertahankan di Mei. Kalau dia capai new rank eksekutifnya di Mei, dia harus pertahankan di Juni, dan seterusnya. Selambat-lambatnya di Juli, ya kan? Ditunggu untuk mempertahankan 1 bulan selanjutnya berturut-turut di bulan Agustus. Jadi untuk enrollment, ini fresh, ya, enrollment-nya fresh, tidak pernah terdaftar di market APEC manapun, tidak berlaku reaktivasi. Thank you Bu Vince pertanyaannya.
Oke, jadi enrollment-nya freshly new, tidak pernah terdaftar di negara yang living effect manapun, tidak berlaku reaktivasi. Oke, harus berturut-turut. Thank you Kakak Esti. Capai April, pertahankan di Mei. Capai Mei, pertahankan di Juni. Capai Juni, pertahankan di Juli. Ditunggu selambat-lambatnya di Juli, pertahankan di Agustus. Oke, jadi naik peringkat dan pertahankan minimal 1 bulan berturut setelah capai. Syukur-syukur bisa bertahan terus sampai walaupun challenge-nya sudah selesai. Oke, lanjut untuk gold. Gold itu pertumbuhan OGV-nya 20% dibandingkan total OGV baseline. Total enrollment pribadinya sama, tentunya juga PV pribadi. Nah, untuk syarat NKL-nya itu growth 3.000 OGV terhadap OGV baseline. Kemudian ada 2 eksekutif uprank dari tim NKL yang sama. Jadi 2 eksekutifnya ini uprank ada di NKL yang sama. Pertahankan lagi di bulan depannya setelah capai, sama dengan tadi yang silver. NKL dan downline to uprank bisa beda orang, yes, tapi di ranting yang sama, Kakak Grace. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya ya, seperti apa. Platinum. Platinum itu pertumbuhan OGV-nya, jika kakak-kakak ikut serta sebagai platinum, pertumbuhan OGV-nya 10% terhadap total OGV baseline. Kemudian total enrollment pribadi sama 8, punya PV pribadi, dan NKL-nya bertumbuh sebanyak minimal 4.000 OGV terhadap OGV baseline. Kemudian untuk platinum, itu ada 3 eksekutif, ya, new rank atau 1 silver. Jadi boleh pilih mau kembangkan new rank 3 eksekutif atau 1 silver, dan pastikan di bulan depannya setelah mereka capai tetap bisa dipertahankan. NRA eksekutif didaftarkan di awal bareng, ini downline to uprank ya kita nyebutnya, bareng NKL didaftarkannya bareng kakak. Jadi selambat-lambatnya 15 April. Ya, melalui portal. Boleh 1 orang, ya, yang pasti dari NKL yang sama. Boleh orang-orang yang lain. Ini tergantung ranknya. Kalau silver, mungkin bisa NKL itu, karena syaratnya cuma 1. Gold 2, pasti selain si NKL yang ada di level 1 itu, bisa seorang lagi di bawahnya. Platinum 3, ya kan? Jadi tergantung ranknya apa. Kakak Galuh. Terima kasih sudah bertanya. Nah, untuk diamond, pertumbuhan OGV-nya 5% dari total OGV baseline, total enrollment-nya sama, PV pribadi juga sama. Yes, dari awal kita harus tahu dulu, mau nge-guide siapa, mau coaching siapa, mau mentoring siapa. Yang didaftarkan sesuai dengan rank keikutsertaannya, kakak. Silver daftarin 1, gold daftarin 2, platinum daftarin 3. Tidak harus personal enrollment Kakak Widya, ya. Siapapun yang ada di NKL itu, NKL-nya boleh bukan personally enroll kita, downline to uprank-nya boleh bukan downline to uprank kita. Oke? Ih, seru banget pertanyaannya. Saya lanjut dulu dengan diamond. Pertumbuhan OGV-nya 5% terhadap total OGV baseline, enrollment-nya sama, totalnya 8, punya PV pribadi untuk maintain rank. Dan untuk diamond, non-qualifying leg-nya bertumbuh 4.000 OGV terhadap OGV baseline, lalu uprank 3 eksekutif atau 1 silver dari tim NKL yang sama, dan pastikan di bulan depannya setelah capai dipertahankan minimal 1 bulan setelah capai. Oke, kita pergi lebih detail lagi. Nah, untuk peringkat silver, tadi kita sama-sama sudah dengar, pertumbuhan OGV-nya harus 50% terhadap OGV baseline. Jika OGV baseline-nya kurang dari 40.000, 38.000, 35.000 misalnya, maka minimal baseline-nya yang dihitung 40.000 ya. Nah, total baseline kurang dari 40.000 akan dihitung sebagai 40.000. Tapi jika ada silver-silver yang OGV-nya gendut nih ya, total baseline-nya lebih dari 240.000. Let's say total baseline-nya 250.000, maka kita akan batasi total baseline-nya di angka 240.000.
ya. Jadi untuk silver yang baseline OGV-nya 40.000, udah pasti 50% kali 40.000. 20.000 harus growth plus 40.000. Nah, ini berarti minimal pertumbuhan target qualifying OGV untuk silver ya, itu ada di 60.000 qualifying OGV. Ini dibagi 4 ya guys, dibagi 4 bulan. Rata-rata 15.000 per bulan. Sedangkan untuk total baseline yang lebih dari 240.000 OGV, tadi kan dibatasin ya di 240.000 OGV, berarti 50%-nya adalah maksimal pertumbuhannya 120.000 OGV. Oke, kemudian ini contoh untuk silver, sebut saja namanya A. Total baseline-nya 35.000, ya kan? Kita mau hitung qualifying OGV-nya. Kita hitung qualifying OGV-nya. Untuk silver A, 35.000 ya. Ini 35.000. Maka karena dia kurang dari 40.000, qualifying OGV-nya dianggap 40.000. Oke, dia harus growth 50%. 50% dari 40.000 adalah 20.000. Berarti total qualifying OGV yang harus dia capai sepanjang April, Mei, Juni, Juli itu adalah 60.000 OGV. Oke, terus silver B, total baseline-nya ini 55.000. Oke, 50% dari 55.000 itu adalah 27.500. Berarti baseline ditambah dengan growth 50% yang harus di-achieve sepanjang April sampai Juli, totalnya adalah 82.500 OGV. Saya intip kolom chat dulu. Jika silver 400.000 mentok di 240.000 tambah 120.000. Betul. Jadi pokoknya ini ya, lebih dari 240.000 akan dibatasi di angka 240.000. Berarti kriteria pertumbuhan OGV-nya 50% kali 240.000. Semoga jelas ya, Kakak. Kita lanjut dengan peringkat gold. Pertumbuhan OGV untuk peringkat gold ini 20% terhadap total OGV baseline. Mana kakak-kakak gold? Absen dulu. Nah, total baseline untuk gold yang lebih dari 600.000 itu pokoknya akan dibatasin. Ya, di angka 600.000. Maka total pertumbuhan targetnya 20% kali 600.000 itu 120.000. Oke, pertumbuhannya. Kalau kita lihat contoh di sini gold C, total baseline-nya 300.000 OGV, masih di bawah 600.000 ya. Maka dia dihitung secara normal 20% baseline OGV, growth-nya 20%, berarti harus growth 60.000. Total qualifying OGV yang harus dicapai gold C itu adalah 360.000. Gimana dengan gold D? Yang total baseline-nya 700.000 OGV. Berhubung dia lebih dari 600.000, ya, maka yang dihitung adalah nih, 700.000 ditambah 120.000 untuk growth-nya. Jadi baseline-nya nggak dikurangin ya kakak-kakak. Baseline-nya nggak dikurangin, tapi growth-nya dibatasin di angka 600.000. Demikian juga dengan silver, platinum, dan diamond. Oke, jadi kalau tadi pertanyaannya dia silver 400.000, 400.000 itu baseline-nya, growth-nya ditambahkan dengan 50% kali 40.000. Silver qualifying itu dari Kakak Widya, kurang dari 240.000. Lebih dari kali ya Bu ya, lebih dari 240.000. Sebentar saya baca. Seandainya 500.000 pun, baseline-nya 500.000, pertumbuhannya plus 120.000. Oke, Ibu
Widya. Jadi baseline-nya berapa? 300.000. Tapi dia harus growth di 120.000, maka 420.000. Ini sudah jelas? Jadi yang flat adalah growth-nya. Baseline-nya nggak berkurang ya. Baseline-nya nggak berkurang. Oke? Kakak Widya, Kakak Vera, Kakak Sinta. Dibatasi 240.000 itu untuk pertumbuhan growth-nya. Saya ulang ya, saya mundur. Nih. Jadi untuk yang total baseline-nya lebih dari 240.000, ketika kita menghitung growth-nya itu 50% kali 240.000. Baseline-nya berapa? Tadi ada contoh di komen ya dari Kakak Widya. Baseline-nya 300.000. Oke, baseline-nya tetap 300.000. Nah, growth-nya nggak ditambahin 150.000, tapi ditambahinnya 120.000. 300.000 baseline-nya plus 120.000. Itu yang menjadi qualifying OGV-nya. Kakak Vera udah clear belum? Nah sudah ya. Kalau belum clear, aku nggak mau pindah. Oke, ini yang dibatasin ini untuk silver yang OGV-nya gendut ya, tapi dia silver, dan untuk perhitungan growth-nya itu dibatasin di angka 240.000, tapi baseline-nya berapa? Tetap pakai baseline itu, ditambah 120.000 OGV. Oke, jadi pertumbuhannya maksimal 120 ditambah baseline. Oke, semoga menjawab. Demikian juga untuk gold, platinum, dan diamond. Ini mungkin bisa jadi contoh ya. Nah, ini contohnya untuk silver, gold, dan platinum, serta diamond yang OGV-nya lebih, ini ya, untuk gold lebih dari 600.000, ini di contohnya 700.000. Baseline-nya tetap 700.000, tapi untuk growth-nya 20% kali 600.000. Jadi dia harus growth 700.000, ini baseline-nya, plus 120.000, ini batas maksimal untuk pertumbuhan OGV-nya. Oke, semoga makin jelas. Kemudian untuk platinum. Platinum itu harus growth 10% dari total OGV baseline. Nah, jika mirip dengan yang tadi, jika total baseline-nya lebih dari 1,2 OGV, ini namanya kriteria pengecualian ya. Jika OGV baseline-nya lebih dari 1,2 OGV, akan dibatasi perhitungan pertumbuhan OGV-nya di angka 1,2 aja. Oke, baseline-nya 1,5 juta, nggak dihitung 10% kali 1,5 juta, tapi walaupun baseline-nya 1,5 juta, dihitungnya 10% kali 1,2 juta. Jadi maksimal pertumbuhan untuk platinum di angka 120.000 qualifying OGV. Ini contohnya, supaya lebih jelas. Platinum E, total baseline-nya 500.000 OGV. Platinum itu harus growth 10% dari total OGV baseline. 10% dari 500.000 adalah 50.000. Maka qualifying OGV untuk Platinum E ini 550.000 OGV. Terus ada Platinum F. Oke, Platinum F ini total baseline-nya 1,3 juta OGV. Nah, karena ada kriteria pengecualian, bagi mereka yang total baseline-nya lebih dari 1,2 juta, itu akan di-cap, dibatasin di 1,2 juta. Artinya, walaupun baseline-nya 1,3 juta, dia maksimal pertumbuhan targetnya ada di 120.000. Oke, bukan ditambahin 130.000 di sini. Jadi 120.000. Maka total qualifying OGV untuk Platinum F ini ada di 1,42 juta OGV, alias 1.420.000 OGV. Udah clear belum kakak-kakak silver, gold, platinum? Kita masuk ke diamond. Diamond ini pertumbuhan OGV-nya 5%. Ya. Total baseline yang lebih dari 2,4 juta, ini kriteria pengecualian. Jika baseline-nya lebih dari 2,4 juta, akan dibatasi di angka 2,4 juta ini untuk
maksimal pertumbuhan targetnya. Ini contoh. Ya kan, kalau lebih kecil dari 2,4 juta tinggal dikali 5%, dikali 2 juta misalnya. Tapi kalau Diamond G ini, total baseline-nya aja 2,5 juta OGV. Oke, ini baseline-nya 2,5 juta. Nah, berhubung dia lebih dari 2,4 juta, nah maksimal pertumbuhan targetnya itu 5% kali 2,4 juta OGV alias 120.000. Jadi 5%-nya dikali dengan 2,4 juta. 5%-nya tidak dikali dengan 2,5 juta karena ada kriteria pengecualian. Oke, yang harus dicapai sebagai total qualifying OGV oleh Diamond G ini adalah 2,62 juta. Oke, terkait dengan kriteria 1 udah clear belum? Gimana cara menghitung OGV growth? Gimana jika OGV growth-nya terkena kriteria pengecualian? Boleh saya dapat 1, 2, 3 respon supaya kita bisa lanjut ke kriteria kedua. Asik, udah pada paham ya? Silahkan kita lanjut ke kriteria kedua, yaitu produktivitas pribadi terkait dengan total enrollment selama bulan kualifikasi. Sekali lagi, enrollment-nya freshly new, tidak merupakan reaktivasi, berlaku di negara-negara APEC, walaupun yang menggelar challenge yang Living Captivate itu Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina. Jika teman-teman punya enrollment di luar 4 negara itu yang masih di area APEC, Taiwan, Hong Kong, Jepang, itu dihitung sebagai pencapaian enrollment pribadi. Kemudian punya PV pribadi itu udah pasti untuk maintain rank, dan untuk kriteria produktivitas pribadi, enrollment yang terjadi di negara-negara APEC, setiap negara-negara APEC itu punya minimum PV enrollment. Jadi berlaku dengan di mana enrollee kita, brand partner baru yang didaftarkan itu bermukim. Ya kan, Filipina itu kan minimal 80 PV. Ya udah itu dihitung sebagai enrollment pribadi karena dia ikut requirement Filipina. Di enroll di Indonesia minimal 100 PV dari total pilihan paket yang ada. Nah, dia ikut di mana persyaratan enrollment PV enrollment tempat dia bermukim. Yang ini pasti super jelas. Oke. Untuk new enrollment berarti akumulasi. Iya, April 0, Juli 8 itu bisa. Enrollment ikut dengan aturan Indonesia, Ibu Eva. Jadi starter kit saja itu tidak akan ada lagi. Ya, kita pakainya paket 4 paket itu ya, yang satu PEP dengan variasi diffuser, satu lagi Beautify the Skin. Oke. Nah, kemudian PEP dan BTS. Thank you Kakak Lisa. Kemudian ini untuk downline to uprank, ya, masih bagian dari NKL. Tadi ini kita udah bahas ya, ini kita udah bahas. Nah, kita bahas kriteria downline to uprank. Jadi, nanti yang diinput di portal YLC itu sesuai dengan kriteria rank apa. Bisa 1 atau 2 atau 3 ya, sesuai dengan ketentuan yang kita bahas untuk masing-masing rank tadi. Downline to uprank yang naik peringkat jadi eksekutif di NKL yang sama. Jadi hati-hati nanti pas input ID downline to uprank-nya, pastikan dia ada di pohon yang sama dengan NKL yang kita daftarkan ya. Kemudian NKL harus dipilih selambat-lambatnya 15 April dan akan dikunci sampai dengan akhir program. Kemudian pemilihan NKL dan downline to uprank dilakukan di portal, ya kan, barengan inputnya. Oke, barengan inputnya selambat-lambatnya 15 April, dan downline to uprank yang sudah achieve eksekutif atau silver sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempertahankan peringkatnya
yang dia capai itu baik eksekutif maupun silver minimal 1 bulan berikutnya setelah dia capai. Ya, bisa di sepanjang April sampai Juli, minimal 2 bulan berturut-turut, intinya begitu. Dan bagi downline to uprank yang kita pilih, itu boleh yang udah pernah achieve eksekutif atau silver, tapi yang terdekat itu adalah Agustus 2022, dia terakhir achieve eksekutif sampai silver, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dia nggak achieve eksekutif atau silver. Oke, kemudian downline to uprank diperbolehkan naik peringkat pada bulan Juli. Jadi yang ditunggu sampai Juli harus pertahankan sampai Agustus untuk downline to uprank. Itulah kenapa kita tadi timeline-nya butuh waktu untuk melihat bagi semua downline to uprank yang baru achieve di Juli, kita butuh melihat achievement di Agustus seperti apa. Oke, kemudian NKL ini pasti level 1 ya Bu, NKL ini level 1 kita siapa? NKL-nya harus dari market ILIB. Tadi kita udah bahas di part NKL. Kemudian ini contoh-contohnya, NKL dan downline to uprank. Contoh pertama, sebut saja ada seorang tim leader, namanya A. Oke, kemudian G ini leg 1, dia waktu di Februari, ini leg 2, ini leg 3. Untuk platinum itu kan butuh 4 leg ya. Maka udah pasti leg 1, 2, 3, 4 di Februari ini nggak bisa dipilih sebagai NKL untuk A. Maka tersisa 2 nih, yang bukan merupakan qualifying leg di Februari. Ini opsi 1, ini opsi 2. Nah, NKL itu kan dipilih cukup 1 ya. NKL itu cukup dipilih 1. Nah, jadi NKL itu udah nggak IR tapi masih aktif ya, Bu Sinta, daftarkan bisa. NKL level 1 wajib IR nggak 100 PV? Enggak wajib IR, tapi jika NKL-nya diproyeksikan untuk menjadi downline to uprank, beda cerita gitu ya. Nah, downline to uprank adalah satu dari tim NKL tersebut apakah eligible. Oke, kita lihat di sini ya. Ini opsi 1 NKL, ini opsi 2. Oke, nah siapa downline to uprank-nya? Kita bisa pilih salah satu yang ada di sini untuk downline to uprank. Bisa si NKL-nya sendiri, bisa yang di bawahnya lagi. Kalau di sini, ini opsinya untuk downline to uprank. Ya, bisa siapapun yang ada di sini. Kalau dia pernah silver, pastikan itu terjadi Agustus 2022 dan sebelumnya lagi. Oke. Pastikan NKL yang mau kita pilih sebagai downline to uprank sekaligus tidak pernah eksekutif ataupun silver, ataupun kalau pernah sedekat-dekatnya itu di Agustus. Yang namanya leg itu kan dipilihnya level 1 ya. Jadi NKL itu level 1. Kalau level 2, level 3 itu kita bisa pilih downline to uprank. Oke ya Ibu-Ibu ya. Yang pernah ikut WLB, coba diingat-ingat lagi kira-kira seperti itu. Jadi NKL itu level 1 yang kita input. Kalau enggak, kita nggak tahu kakinya yang mana gitu kan di level 1 itu. Pertanyaannya Ibu Grace, kenapa silver NKL tapi exec bisa lagi leg 3? Gimana ini Bu? Pertanyaannya kurang jelas. Boleh tolong diperjelas ya, nanti saya bantu jawab. Jadi, sekali lagi downline to uprank itu dipilih dari salah satu ini. Pilih NKL-nya yang mana dulu, downline to uprank-nya salah satu yang ada di sini, ataupun si NKL-nya sekaligus sebagai downline to uprank. Nah, Ibu Lise, nanti boleh kontak teman-teman di tim sales ya. Nah, ini tim member B. Saya mau kasih lihat posisi. Ini ada tim leader A, ini tim member B. Oke, ini si A, si B satu tim. Kemudian ada nanti si C di sini. Dia mau ikutan. Jadi kemungkinan teman-teman mungkin yang ikut serta seperti ini. Kemudian
NKL harus buat kaki baru? Nggak harus ya. Jadi juga nggak ada syarat NKL minimal eksekutif. Kemudian downline to uprank boleh dari level 4 dan 5. Boleh. Kemudian persyaratan platinum 4 leader, iya betul, minimum 8K. Kemudian level 1 saya, oke, tadi Bu Lisa udah jawab ya. Oke, ini kira-kira contoh seperti apa sih tim saya? Saya ada di sini, tim A, kemudian downline saya jadi tim B dan tim C. Oke ya, tim member B dan C. Jadi A, B, C ini satu tim. Mungkin seperti ini. Ya, jadi jangan dilihat ininya ya, jangan dilihat warna-warninya. Kita bahas konsep NKL dan downline to uprank-nya. Jadi yang namanya leg itu yang didaftarkan di level satunya Ibu ya. Nah, level satunya didaftarkan, dia nggak aktif ya udah biarin downline to uprank-nya bisa seseorang yang di bawahnya dia. Yang penting di kaki itu nanti growth OGV-nya. Oke, persyaratan NKL didaftarkan untuk melihat OGV growth di leg itu. Misal untuk silver, NKL namanya A level 1, tapi nama downline to uprank-nya si B level 3. Yes, betul seperti itu. Kenapa di kaki level 1 silver bisa jadi opsi NKL? Opsi 1. Ya, jadi ini ya Bu Marini, NKL itu nggak ada syarat ya, nggak ada syarat, tapi dia harus growth aja. Dia harus growth untuk platinum ini. Jadi walaupun dia pernah silver, kalau dia mau di-growthin, dipilih sebagai NKL, itu boleh. Karena di Februari dia bukan leg kualifikasi si ini, gitu ya. Jadi ini yang dilihat, oh saya paham persoalannya. Ya, ya. Jadi yang kita lihat ini kan OGV, ini tentang pilihan NKL. Jadi kalau dia misalnya ini jadi leg 3, gitu kan ya, leg 3 ini yang dipilih ini gitu. Jadi kita nggak usah lihat itunya, kita lihat bahwa jika di Februari kita punya leg 1, 2, 3, 4, maka yang tidak jadi leg kualifikasi itu bisa dipilih jadi NKL. Gitu sih, gitu aja esensinya. Oke, NKL harus level 1. Iya, kalau NKL wajib level 1 didaftarkan hanya untuk melihat growth, meskipun dia tidak IR nggak apa-apa, asalkan dia bukan terdaftar jadi downline to uprank. Yes, Bu Galuh, seperti itu ya. Asalkan dia bukan downline to uprank karena dia nggak aktif, kecil kemungkinannya untuk dia kemudian bisa uprank. Oke? Oke. Kita lihat nih yang berikutnya. Jadi ini cuma mau kasih lihat NKL itu kondisinya seperti apa, opsi downline to uprank-nya seperti apa, berasal dari mana. Jadi bisa si downline to uprank sekaligus NKL, bisa orang yang berbeda. Oke, kemudian kita lihat, tunggu pelan-pelan ya. Nah, untuk tim member B, ya dia punya ini NKL, opsinya siapapun yang ada di tim senior star ini. Siapapun yang ada di sini, timnya. Ya bisa dia pilih sebagai downline to uprank. Sedangkan tim member C itu dia bisa pilih siapapun yang ada di sini. Oke, NKL-nya udah pasti si senior star ini. Nah, siapapun yang ada di tim ini bisa dia pilih sebagai downline to uprank. Ya, NKL hanya buat lihat OGV dari si NKL itu. Yang nggak aktif, kita pilih downline to uprank yang berbeda, it's okay. Kemudian contoh kedua nih, tim leader A. Ya, tim leader A. Ini leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Ini opsi-opsinya.
untuk downline to uprank. Oke, ini dia punya susunan tim seperti ini. Jadi dia untuk gold itu kan punya 3 kaki. Ini tim leader A, kemudian ini tim member B, jadi dia satu tim bersama A dan B, kemudian tim member C-nya ada di bawah lagi. Jadi bisa berurutan ke bawah, bisa B dan C-nya ada di samping. Ini terserah kakak-kakak semua ya, gimana mau membentuk timnya. Nah, kalau ini NKL-nya, maka opsi downline to uprank-nya ada di sini. Kemudian jika tim member C ini NKL-nya adalah ini, associate, maka NKL-nya downline to uprank-nya pilihannya ada di sini. Jadi ini kita mau kasih lihat bahwa downline to uprank itu bisa seseorang yang sama dengan NKL dan downline to uprank atau orang yang berbeda. Oke ya. Jadi silver pun demikian. Tinggal lihat di Februari siapa sih leg 1, leg 2-nya, siapa yang bukan, itu yang bisa dipilih sebagai opsi NKL-nya. Oke. Jadi kalau yang punya opsi NKL beberapa, benar-benar harus dilakukan studi banding antar NKL, mana yang sebaiknya didaftarkan sebagai NKL dan siapa yang di NKL itu yang didaftarkan sebagai downline to uprank. Jadi abaikan peringkat-peringkat, saya cuma mau kasih lihat NKL dan downline to uprank itu posisinya ada di mana. Nah, untuk hadiah. Untuk hadiah, semua juga udah tahu ini ya, di flyer dan di website juga udah ada. Ada hadiah individu dan ada hadiah tim. Hadiah individu itu 6 hari 5 malam, berlaku untuk satu pemenang dan satu tamu. Apa yang didapatkan? Tiket pesawat dari Bandara Jakarta ke Maroko, kemudian akomodasi room sharing berdua ya. Lalu ada leadership training dan eksklusif YLC swag. Lalu juga ada hadiah untuk tim yang berhasil tiga-tiganya capai, yaitu special reward sama stage recognition. Mudah-mudahan semua bisa berhasil bertigaan ya berangkat untuk setiap tim. Oke, kemudian hal-hal lain nanti bisa dilihat di FAQ terkait dengan keberangkatan dan kenapa Maroko. Special reward-nya ditunggu ya pengumumannya. Kenapa Maroko? Yang pasti dari sisi sejarah, arsitektur, shopping, dan kuliner, Maroko dikenal memiliki uniqueness ya yang membuat dia sekarang menjadi tujuan wisata yang diperhitungkan dan durasi 6 hari 5 malam kayaknya mungkin bagi sebagian orang kurang. Mulai dari kuliner, wisata belanja, arsitektur, dan sejarah membuat dia memiliki paket tujuan wisata yang menggiurkan untuk banyak orang. Oke, nah itu tadi tentang yang living captivate. Masih ada lagi buat teman-teman kita yang PETS eksekutif di Februari. Untuk teman-teman kita yang PET eksekutif di Februari. Bulan baseline-nya sama, di November sampai Februari, periode kualifikasinya juga sama di April sampai Juli, tapi kalau tadi untuk yang living captivate ada tiga pertumbuhan indikator yang diukur. Untuk yang living leaders camp itu hanya 2, pertumbuhan OGV dan produktivitas pribadi. Oke, nggak ada syarat NKL untuk teman-teman eksekutif di Februari yang mau daftar yang living leaders camp. Nah, kita lihat untuk baseline OGV-nya. Baseline OGV-nya terbagi 4. Baseline OGV-nya terbagi 4. Untuk yang lebih dari sama atau lebih dengan 16.000 ya, maka harus growth 30%. Kemudian ini minimum baseline-nya 8.000 ya, minimum baseline-nya 8.000 dan harus growth 30%. Kemudian bagi yang lebih besar dari 16.000 sampai 40.000 baseline OGV-nya harus growth 15%.
dan yang lebih besar dari 40.000 sampai 80.000 harus growth 10%. Dan untuk yang baseline OGV-nya lebih besar dari 80.000, maka harus growth 8.000 OGV. Ya, jadi ini exceptional baseline. Baseline pengecualian. Kemudian produktivitas pribadinya harus mengenroll totalnya itu 4 akumulasinya sepanjang April sampai Juli. Mana yang eksekutif tunjuk tangan? Oke. Kemudian kapan daftarnya? Nanti Jotform akan di-blast. Ramai ya. Thank you loh sudah respon. Jotform akan di-blast akan dibuka 1 April sampai 7 April. Jam 23.59. Jadi nggak ada perpanjangan ya, saya lupa, saya telat, gitu kan. Kemudian apapun alasannya, ditunggu sampai jam 23.59. Rewardnya seperti apa? Bali Incentive Trip, 4 hari, 3 malam. Ya, 4 hari, 3 malam. Kemudian pesawat dari bandara terdekat, misal yang rumahnya di Surabaya, maka pesawatnya yang ditanggung dari Surabaya menuju Bali. Nggak bisa dari Surabaya ke Jakarta dulu, terus ke Bali misalnya. Tapi dari Surabaya langsung menuju Bali. Kemudian ini akomodasinya single occupancy ya, 1 kamar untuk 1 orang pemenang. Jadi di sini kita akan memberikan beberapa porsi materi pembelajaran sambil having fun dan bersenang-senang menikmati pencapaian. Oke, jadi ada aspek knowledge-nya, ada aspek skill, ada leadership-nya, kemudian ada waktunya having fun, bersenang-senang aktivitasnya, ataupun waktu untuk kemudian bonding bersama tim yang ikut bareng-bareng ke sini. Oke, kemudian ini timeline-nya. MailChimp akan dikirimkan besok, ya, MailChimp akan dikirimkan besok. Banyak yang teriak gaspol ya. Kemudian Jotform akan dikirimkan kepada semua yang qualified sebagai PTS eksekutif di Februari. Targeted email. Please dicek emailnya. Ada waktu 7 hari, ya kan? Dicek emailnya. Mendaftarkan diri, ya ditunggu sampai tanggal 7. Nah, di tanggal 10 kita akan mengirimkan email konfirmasi bahwa Ibu A telah mendaftar, Kakak C telah mendaftar gitu ya. Kemudian tanggal 5 September itu akan diumumkan pemenangnya, melalui MailChimp maupun targeted email untuk peserta, dan di kuartal 1 dari 2024 kita akan berangkat. Oke. Yang achieve eksekutif di Februari, PTS ya Bu Amalinda. Ini berlaku untuk yang PTS eksekutif di Februari. Jadi misalnya dia achieve eksekutif di Desember tapi di Februari nggak mempertahankan eksekutifnya, maka dia belum bisa ikut. Semoga jelas ya Ibu Amalinda. Eksek di Batam, tinggalnya di Batam? Iya, tiketnya tetap dari Batam. Oke, amin, amin, semua berangkat. Yang nama akun masih suami, coba hubungi tim kondak ya. Gimana sebaiknya? Nama akun masih nama suami. Bisa hubungi tim kondak, sepertinya teman-teman kondak juga hadir. Oke, kemudian untuk teman-teman akan di-emailkan progress report, artinya setiap minggu ketiga setiap bulan, udah berapa pencapaiannya, udah berapa enroll-nya, OGV-nya masih kurang berapa lagi, itu akan dikirimkan minggu ketiga setiap bulan. Please, rajin-rajin cek email ya kakak-kakak ya, biar tahu progresnya udah sampai di mana. Nah, segitu deh. Berlaku untuk PTS eksekutif di Februari. Kalau Februari nggak eksek, belum bisa daftar. Betul sekali, Kakak Eva. Ya, ini dia Bu Hana untuk yang eksek di Februari.
Tadi di awal saya sampaikan bahwa selain akan menyampaikan materi tentang yang Living Captivate, saya akan sampaikan sesuatu di luar yang Living Captivate, yaitu untuk teman-teman yang achieve eksekutif. Itu tadi informasi. Baseline-nya sama, November sampai Februari. Kalau goal 500.000 baseline OGV, maka dia nambah 20% atau 120.000. Ya, jadi kalau gold itu dibatasinnya, ya kita lihat sama-sama. Untuk gold, dia dibatasinnya di angka 600. Jadi kalau 500.000 ya 20% kali 500.000 karena belum ngelewatin 600.000. Gitu ya Kak ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Terkait dengan Captivate dan yang Living Leader Scam. Jadi sekali lagi Leader Scam ini khusus untuk eksekutif yang PNS di Februari eksekutif. Oke, jadi boleh dicolek-colek timnya. Yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Tidak diharuskan mentoring Bu Marini, tapi bisa hubungi teman-teman tim sales ya. Sama saya mau sampaikan satu slide, akan ada yang namanya EBM ya, di kota-kota tertentu. Di kota-kota tertentu nanti akan ada EBM yang nantinya ada jadwal EBM-nya. Teman-teman nanti bisa hubungi tim sales, siapa saja yang akan mengunjungi kota mana, bisa dibantu apa, ada titip pesan seperti apa, itu semua bisa banget. Nanti teman-teman tim sales akan berkunjung di kota-kota tertentu sesuai dengan agenda kerjanya masing-masing. Materinya nanti di-share, video akan di-share. Coba ditanyakan kalau Balikpapan dengan Pak Romi. Pak Romi kemana? Oke. Saya scroll dulu, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Apakah ada coaching? Ini tidak seperti YLA, tapi teman-teman yang butuh bantuan bisa hubungi tim sales masing-masing. Yang eksekutif yang itu ya, yang Living Leader Scam itu ya kakak, yang barusan saya share. Iya, yang Februari highest executive paid as eksekutif. Oke. Jika sudah selesai sesi hari ini, thank you bagi semua yang sudah bergabung. Nanti contoh-contohnya tadi buletan-buletannya biar lebih sharp lagi, saya akan perbaiki dulu warna-warnanya biar kakak-kakak bisa pakai, biar tidak ada keraguan lagi ya, dengan contoh-contoh yang pohon organisasi tadi. Thank you inputnya, Pak ya, jadi lebih baik lagi. Oh, ini ucapan terima kasih, udah gak ada pertanyaan kan? Kita boleh balik kanan bubar jalan. Oke, terima kasih sudah hadir dan on fire hari ini. Kita akan taruh PPT-nya di VO, kita akan tayangin recording di YouTube. Semoga bermanfaat, sampaikan ke timnya yang memenuhi kualifikasi untuk ikutan. Semoga semua menang, yang bertim bertiga menang, yang ikut yang Living Leader Scam semua menang. Amin. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Yang Living Indonesia, selamat siang. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.